teman-teman semua, sebelum kita lanjut ke acara hari ini, kita mulai bersama-sama dengan doa. Tuhan, terima kasih ya Bapak untuk hari ini kami boleh sama-sama berkumpul Tuhan untuk KKR SFJ hari ini. Bersyukur banget Tuhan, dan kiranya benar-benar Kau menyertai Tuhan setiap acara demi acara hari ini, biar ada hadirat Tuhan yang melingkupi setiap kami, dan kami mendapatkan sesuatu yang berharga hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sebelum lanjut ke sesi, kita nonton suatu video berikut ini ya. Selamat menyaksikan. Thank you buat pelayanannya hari ini. Sama-sama, Sin. Kok sepertinya ada yang nggak beres ya sama Cepeti. Cepeti, are you okay? I'm okay. Memang kenapa, Sin? Kok aku ngerasa ada yang beda gitu loh. Free buat cerita ke Cynthia kok. Jadi tuh gini, sebenarnya tuh aku tuh lagi hektik banget. Kayak banyak banget gitu loh tugas, padahal udah mau ujian. Terus kayak ya banyak pelayanan lah, apalah. Terus kayak ya di rumah gitu loh, di rumah tuh ya kayak keluarga tuh ya lagi tengkar gitu loh. Dan terus ya itu ngefek banget sih ke saat teduhku. Aku jadi nggak semangat gitu loh, kayak kopi tanpa gula. Tapi aku yakin sih aku bisa ngelewatin sendiri. Kamu nggak perlu khawatir. Oh alah, thank you C udah mau cerita sama Cynthia. Tapi C, kalau mau Cynthia tuh ya, yuk jangan adain kuota sendiri, jangan jalan sendirian. Karena apa? Jesus with you and always will help you. Dia tuh tahu segala pergumulan Cici sekalipun mungkin Cepeti nggak cerita sama Tuhan, tapi Tuhan tuh tahu Cici lebih dari siapapun. Dan pas nih C, hari ini kita juga ada servis nih tentang tema ini nih, ada di poster ini belakang kita nih C, tertekan tanpa sadar. Wah, pas banget kalau gitu. Skuy, kita join. Wah, ini toh Sin, KKR yang kamu bilang tadi. Luar biasa ya Sin ya. Iya C, kakak hari ini nih udah pada join semua nih C. Wah, semantus. Langsung aja Sin, kita sapa teman-teman kita yang udah hadir di Zoom ini. Oke, hai semuanya teman-teman dari SMA Petra 2, SMP Petra 5, Yohanes Gabriel Setaknes, NSA. Halo juga teman-teman dari SNA, SAB, SKAND, Swasta, Santo Henrikus. Hai teman-teman juga dari SMI, Gloria 2, Vita, CH, Selangsa. Dan halo juga dari Sinlui SKKKA, Santa Angela, PMS, SMP Petra 5. Hai teman-teman juga dari SMA Petra 5, JW School K2, PMS, SMA Petra 3. Dan gak lupa halo dari MSYS, SMK Petra, Sekolah Kristen Malam Kudus Ambon, SMK Kuta 1 Selatan, dan SMK Nusa 2. Yeay, hai Welcome home semua. Yeay. Oke, kayaknya ini kurang lengkap ya kalau kita tidak menggunakan yel-yel terkasnya SFJ ya. Siap. Oke, teman-teman nanti tiruin peragaan aku ya, dan juga sama-sama ikut nyanyi ya. Oke, 1, 2, 3. Selamat datang, selamat datang, selamat datang di Super Jesus. Mari kita semua bertumbuh dan berubah dan bersuka cita di dalamnya. La 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 la. Welcome home, Jesus loves you. Yay! Oke. Sebelum kita lanjut nih dalam sesi, aku mau ajak kalian, yuk kita siapin hati, pikiran, dan untuk kita masuk ke penyembahan dan muji Tuhan hari ini. Oke, aku langsung serahin ke tim BLW. Tim BLW silakan. Shalom semuanya. Gimana kabarnya? Yuk sebelum kita memulai acara hari ini, kita mau puji Tuhan dulu. Yuk, sama-sama ya. Sebelum itu kita doa dulu ya guys, kita doa dulu.
Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik Tuhan, thank you Tuhan kalau Engkau sudah beri kesempatan kepada setiap kami pada malam hari ini Tuhan buat berkumpul di tempat ini Tuhan. Mungkin kami terpisah secara jarak Tuhan, tapi kami tahu Tuhan Roh-Mu menyatukan kami Bapa. Thank you Tuhan Yesus, thank you Roh Kudus, biar pujian ini berkenan Tuhan bagimu, biar setiap firman yang Kau berikan bagi setiap kami dapat tertanam Tuhan di setiap hati kami, dan kami mau menjadi anak-anak-Mu Tuhan, mau menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Thank you Tuhan Yesus, thank you Roh Kudus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Hore. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Ikuti Olin, Olin. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Karyamu mempesonaku. Ikuti Timothy Bryan. Kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku apa? Sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak puji nama-Mu. Ikuti Cynthia. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Ikuti Sandrina. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Hore. Selanjutnya serahkan ke worship. Aku Hai semuanya, wah puji Tuhan ya. Sungguh pujian yang keren dari JC. Oke, mantap. Oke, pertama bisa kasih reaction ya yang merasa terberkati dengan pujiannya. Oke, reaction. Sebelum itu aku mau nanya nih ke teman-teman. Suara gitarnya kedengeran nggak ya? Kedengeran ya gitarnya? Oke. So, let us worship. Kita memuji. Kita datang ke hadiratnya Tuhan dengan sepenuh hati kita.
kita datang dengan hati yang benar, hati yang murni di hadapannya, tanpa kurang satu apapun juga. Let's pray. Ayo kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau kami benar-benar bisa Tuhan. Kami bisa berkumpul Tuhan meskipun secara online Tuhan, tapi kami bisa berkumpul, kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Syukur banget Tuhan kalau kami meskipun masih secara online kami dapat berkumpul Tuhan. Kami ingin merasakan hadirat-Mu hari ini Tuhan. Terlepas dari segala sesuatunya Tuhan, kami mengingini hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mohon agar Engkau layakan kami Tuhan. Benar-benar Kaulah segalanya hari ini Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Kami sembah Engkau. Yesus, Kau ku sembah, angkat suaramu. Kita sama-sama. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Dan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenangan kami dalam-Mu Tuhan. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Oh, besar setia-Mu Tuhan. Oh, besar setia-Mu Tuhan. Demi sembah Engkau, Kau termulia. Yesus, Engkau juru selamatku,
setiamu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Oh Tuhan, yes, Tuhan kami bersyukur Tuhan kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu malam hari ini Tuhan. Biarlah hadirat-Mu dapat kami rasakan Tuhan di setiap kamar kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, hadirat-Mu tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh jarak, tidak dibatasi oleh apapun Tuhan. Biarlah pujian tadi Tuhan menggemburkan tanah hati kami Tuhan untuk siap ditaburi firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah Engkau lindungi di bawah salib-Mu Tuhan, dan kata-kata yang keluar hanyalah kata-kata hikmat-Mu saja Tuhan. Thank you Tuhan, serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat semua tim-tim yang sudah melayani. Thank you so much. Dan semua yang sudah hadir di sini. Aduh, thank you. Ini pasti orang-orang yang cinta sama Tuhan. Hah, mana mungkin Daryl aku cinta. Aku rasanya kesini dengan mau marah sama Tuhan, rasanya pengen naik banding, pengen adukan Tuhan di meja debat. Tuhan kok begini. Iya, sekalipun hati kita berkata begitu, mulut kita pun juga mengikutnya. Namun tetap saja, setiap orang di sini cinta Tuhan. Karena Tuhan sudah taruh benih itu, tidak bisa kita jauh dari roh Allah. Mazmur 139, we all know. Pemazmur itu mengatakan apa? Kemana aku dapat menjauhi rohmu ya Tuhan? Aku pergi ke langit mendaki. Aku pergi mendaki ke gunung, sembunyi di tempat bagian bumi yang paling bawah, tetap kau ada di sana. You cannot run away from God. Sekalipun lidahmu mengatakan, aku tidak mau Tuhan, aku tidak mau mengikut Tuhan. Tapi dalam hati kita tidak bisa menipu itu. Ada kerinduan untuk dekat dengan Allah. And today is the day. The day hari ini akan, this is your day that the Lord has made. Be glad and rejoice in it. Sekalipun hanya sisa berapa jam ya. Oh, nggak tentu sih. Ada yang di Ambon ntar lagi sudah mau akan di hari. Wow, ada yang di Bali juga. Senang melihat begini. Ada yang dari Sulawesi segala. Ada yang dari Kediri. Ada yang dari mana-mana segala. Dan kita berkumpul hari dalam platform Zoom yang Tuhan sudah sediakan. Aduh, saya tadi sepanjang worship, sepanjang begitu, hati saya meleleh melihat orang-orang yang seperti ini. Meleleh lihat orang-orang yang cinta akan Tuhan. Saya bukan ngomong basa-basi. Kalau saya ngomong cinta akan Tuhan, bukan dilihat dari tindakanmu pada Tuhan, bukan dilihat dari komitmenmu membaca Alkitab. Kita komitmen, kita nggak komitmen, Tuhan tetap pilih kita. Kita hari melayani Tuhan, kita nggak melayani Tuhan, tetap pilih kita semua. Amin.
Saya ingin kita semua lebih tenangkan hati sejenak. Hari ini kita santai aja. Let's just be tarry in the presence of God. Ya. Let's just tarry in the presence of God. Mari kita berlama-lama sejenak di hadirat Tuhan. Yang biasanya nggak pernah menyembah, selalu skip sesi menyembah. Sudahlah, ini kan sesi transisi firman. Saya buat hari ini bukan rutinitas dalam penyembahan, bukan rutinitas. Tapi kalau kita nggak pernah menyembah kali ini, I invite you to worship. Biasanya kalau penyembahan itu setelah firman kan ya. Notice time. Gerakkan seluruh tubuh jiwa ragamu untuk menyembah Tuhan. Semua terjamkan mata sebentar begini. Saya mau undang kita semua menyembah Tuhan sejenak. Thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. Mari kita menyembah Tuhan sejenak. Yesus Engkau Juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku. With no music. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Angkat tanganmu. Yesus Engkau Juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih Bapa. Engkau kami boleh berkumpul semua karena anugerah. Bukan kuat dan gagah manusia hari ini ada. Bukan karena kehebatan kami. Bukan karena ya ada waktu bisa datang ke hadirat Tuhan. No Tuhan. Pasti semua karena Engkau yang terlebih dahulu memilih kami. Memanggil kami anak-Mu. Sekalipun kami ini berdosa. Kami ini sering berbalik dari jalan yang benar. Namun Kau tetap cinta kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Kau buka setiap hati kami. Supaya kami mendengarkan firman Tuhan. Bukan mendengarkan teori sekedar. Atau membanding-bandingkan apalah. Tapi hari ini kami buka hati. Mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sederhana penyembahan itu. Penyembahan itu tidak muluk-muluk. Ikut Tuhan. Dalam Tuhan itu tidak ada yang muluk-muluk. Yang muluk-muluk adalah pikiran kita sendiri. Tuhan sudah memperjelas semuanya, namun kita selalu suka jalan yang kompleks. Allah sudah mendesain kehidupan sedemikian rupa, sudah membuat sketsa kehidupan. Tinggal kita perlu jalani, mewarnai sekedar. Jangan warnai bagian yang salah. Tuhan sudah mensketsa itu, Tuhan sudah membuat pagar mana yang harus kita jalani, mana yang harus kita tinggalkan. Dan Tuhan hari ini mau meluruskan jalan itu, kehidupanmu dan kehidupan saya. Let's take our Bible, our beloved Bible. Kita ambil Alkitab kita yang paling kita kasih, paling kita cintai ini. Kita buka sama-sama Amsal 23 ayat yang ke-29. Open your Bible with me. Ada Alkitabnya ya, yang ada Alkitabnya bisa diangkat sebentar. Ada Alkitabnya? Can you lift up your Bible? Lift your Bible. Praise the Lord there. Wow. So many Bibles. Let's go. Kita buka Alkitabnya. Amsal 23 ayat 29. Yes. Ya, kita mulai. Kalau kita lihat ini
sayings of the wise, perkataan-perkataan orang berhikmat. Dan ini sayings yang kesekian. Secara harafiah tertulis untuk anggur, bicara tentang wine di situ. Tapi saya akan membicarakan lebih dari sebuah wine. Karena kalau Amsal ini dikhususkan hanya sekedar untuk wine, maka belahan dunia khususnya Asia, ya kan? Asia yang tidak terlalu kerap dengan wine. Kalau di Eropa mereka harus minum wine untuk menjaga tubuh karena suhu di sana sangat rendah, jadi untuk menghangatkan tubuh. Sedangkan kalau di Asia mungkin orang jarang pakai kecuali dengan maksud yang kurang baik mungkin ya. Ayat ini sangat dalam sekali ya. Kita buka ayat yang ke-29. Siapa mengaduh? Siapa mengeluh? Siapa bertengkar? Siapa berkeluh kesah? Siapa mendapat cedera tanpa sebab? Siapa merah matanya? Berhenti di sana. Mengadu, mengeluh, bertengkar, keluh kesah. Dapat cedera tanpa sebab, merah matanya. Kalau kita perdalami hari-hari ini, yang membuat kita tertekan sebenarnya bukan keadaan sih. Kalau kita lihat ya, keadaan kita tuh tidak bisa sepenuhnya menyalahkan keadaan, tidak bisa sepenuhnya menyalahkan nasib. Sebab pikir kita, nasib kita adalah seperti lemparan dadu. Tinggal angka mana yang keluar, itulah nasib saya. Hidup saya seperti sebuah dadu yang dilempar, memiliki peluang 1/6. Bila saya ingin itu angka 4 yang keluar. Hidup saya itu seperti, oke-okean lah. Kalau saya di begini ya begitu, saya di sini ya sudah. Tapi kalau kita dalami hidup ini, yang membuat kita tertekan seringkali bukanlah keadaan. Orang kira banyaknya tugas, banyaknya pelayanan, seperti tadi di video drama singkat ya, yang dimainkan oleh orang yang pinter drama juga. Itu orang yang sangat pintar drama. Ya, banyak tugas, banyak pelayanan. Apakah karena itu yang membuat kita tertekan? Orang tidak pelayanan pun tertekan loh. Kita mungkin mikir banyak tugas. Jauh lebih banyak orang yang pengangguran, mereka tertekan loh. Mereka bahkan sedikit yang minum obat tidur. Karena sedikit pekerjaan, bahkan tidak. Orang kira karena kehilangan seseorang, karena putus cinta, mereka tertekan. Nyatanya waktu janji nikah, I love you forever and ever and ever and ever. Ternyata mereka janji nikah, janji menderita. Itu pernikahan kan siap-siap menderita. Apa yang membuat tertekan sebenarnya? Is it really situation, keadaan? Not really. The world's problem, kalau di sum up semuanya, itu bukan tentang keadaan, buat pandemic. Coba lihat, apakah pandemi sungguh-sungguh masalah? Lihat tuh belum ada pandemi, tetap masih ada masalah. Orang waktu sekolah ya, kita secara tubuh di sekolah, kita ingin liburan, kita membayang-bayang, andai kata saya bisa sekolah di rumah. Ternyata Tuhan jawab semua doa orang-orang itu. Kita sekarang sekolah di rumah, tertekan semua, saya pingin sekolah. You see, it's not the situation around us yang the problem. Situasi di sekeliling kita tidak pernah menjadi masalah. Kita mungkin salahkan, gempa terjadi, ada gempa, ada tsunami, Tuhan marah. Jangan semua dilihat begitu. Lagian kalau kita perhatikan gempa pun dari dulu sudah ada karena pergeseran lempeng bumi 1 meter per tahunnya, kata ahli kebumian. You see, segala sesuatu berubah, situasi, keadaan memang begini. So what's the problem? The biggest problem in this world is not kelaparan. Bukan masalah seksualitas, bukan ekonomi. Masalah terbesar dunia hanya satu. You and me. 2 itu sih. Kita. We are the problem. Me. Kita sendiri. Kitalah masalah itu. We are the problem. Kitalah yang suka mengkreasikan masalah. Kita yang suka membesar-besarkan masalah. Kebanyakan kita menghadapi sesuatu, kita selalu memilih untuk membiarkan alam yang memilih hati kita. Amsal 23, 29 hari ini memanggil, siapa yang mengadu? Siapa yang suka mengadu? Suka menuduh keadaan sekitar, nggak pernah kayaknya kursnya begini, tapi selalu menuduh keadaan.
Matematika saya jelek, gurunya begini sih. Gurunya begini. Loh, saya jelek, gurunya begini. Gurunya ngajar nggak jelas. Ditinggal orang, orangnya itu saya nggak mau mengasihi. Dia selalu menuduh orang lain, nggak pernah mengevaluasi diri sendiri. Orang yang begini, Amsal memanggilmu. Siapa mengeluh hari ini? Siapa mengeluh? Mengeluh itu pertama mungkin untuk orang yang sering bersyukur, mereka awal-awal merasa sedikit berdosa, sedikit bersalah. Tetapi kalau keluhan dijadikan sebuah lagu, udah dijadikan lagu tiap hari, bangun pagi, bukan terus mandi, tetapi mendengarkan lagu galau. Aduh, lagu sudah jadi keluhan sepanjang waktu. Siapa lagi? Siapa yang suka bertengkar? Siapa yang suka bertengkar? Nggak mungkin angkat tangan, dan jangan angkat tangan. Ini bukan bertengkar sama orang lain sekedar. Bukan sekedar tengkar sama orang yang kita nggak suka hari-hari ini. Saya ngomong simptomnya orang tertekan dulu ya, biar kita sama-sama mengerti. Ya suka nyalain orang, suka tengkar sama orang lain, suka marah sama papa, mangkel sama mama. Apapun yang mama perbuat salah semua. Apapun yang saudara perbuat rasanya hitam semua. Siapa yang suka cari percekcokan? Tapi izinkan pertanyaan ini lebih dalam lagi ya. Siapa bertengkar? Lebih tepatnya siapa yang bertengkar dengan jiwanya sendiri hari ini? Siapa yang bertengkar dengan dirinya sendiri? Mungkin kau mengasihi orang lain tahu mereka sangat dikasih oleh dirimu. They know that you love them. Mereka tahu kau sangat mengasihi mereka dan mereka sangat dikasih olehmu. Tapi Amsal lebih dalam ini mengatakan, jangan bertengkar dengan jiwamu sendiri. Banyak dari kita bertengkar dengan jiwa milik diri sendiri ini. Kita sih nggak pernah menghakimi orang lain, tapi kita menghakimi diri sendiri. Kita memuridkan orang lain, kita mungkin pemimpin dalam sebuah gereja. Kita memuridkan, mengajarkan tentang firman Tuhan. Tapi kita sendiri yang kewalahan melakukan firman itu. Tertekan sekali dari jiwa ini. Kita lihat orang lain sukses, tepuk tangan. Tapi dalam hati, terkikis rasanya. Engkau memukul jiwamu sendiri. Lalu Amsal manggil apa lagi? Siapa mendengar cedera tanpa sebab? Siapa yang suka stres-stres sendiri tanpa sebab? Siapa yang suka tiba-tiba nangis sendiri? Melihat ke langit, padahal nggak ada sebab. Menangis aja. Bukan dijamah Tuhan. Rasanya pengen nangis aja. Nggak tahu, nggak ada sebab, rasanya pengen akhiri hari, akhiri hidup. Rebahan aja di ranjang sepanjang hari. Suka depresi sendiri, padahal nggak ada sebab, nggak ada yang marahin. Gak ada yang benciin, dia marah-marah sendiri. Dan yang lucu, ayat 29 relevan. Siapa yang matanya merah? Ini bukan jadi vampir. Ini bukan pakai apa itu? Aduh, takut semoga nggak salah. Apa ya? Ini bukan marah merah. Apa itu di mata kalau cewek biasanya pakai itu di mata? Soft love land, thank you Keisha. Soft land, aduh saya beginian. Aduh ya. Softland, bukan pakai softland merah. Tapi ini sungguh matanya terlalu dipakai untuk melihat hal yang nggak berguna. Welcome to tertekan tanpa sadar. Tuhan mau berbicara pada orang-orang itu. Kalau tadi kau merasa, oh itu saya, that's me. Pertama-tama waktu kita mau disembuhkan, kita harus tahu penyakit kita apa. Maaf, notifikasi masuk. Kita harus tahu penyakit kita apa. Dan dengan itulah cara kita disembuhkan. Kita sekarang lihat ayat 30. Ternyata ayat 30 jelas sekali mengatakan apa? Yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam. Mereka yang datang mengecap anggur campuran. Apakah masalahnya ayat 30 ini anggur? Enggak. Kita lihat, apakah anggur bermasalah? Jelas tidak, seperti saya jabarkan di awal-awal tadi. Di Eropa sangat diperlukan loh, by the way. Bahkan, bukankah mujizat perdana Yesus apa? Mengubah air menjadi anggur. Allah, Tuhan Yesus pun menyetujui adanya anggur loh. Apakah anggur masalahnya? No. My brother and sister, sama hari ini. Apakah masalah sebenarnya keadaan? Nasib kita? No. Apakah kita bisa salahkan setan bahkan? Setan salah, semua salah setan. Oh, kita harus tahu loh bahwa peperangan ini bukan melawan darah dan daging, tetapi roh-roh di udara.
Yes, kita ini berperang melawan roh-roh. Saya setuju sekali dengan Anda. That's what the word of God has said. But moreover, kita selalu luput dengan perkara sederhana ini. Masalah ayat 30 bukan anggur. Masalah ayat 30 itu duduk sampai jauh malam dengan anggur. Orang yang suka membiarkan jiwanya tidak beres. Waduh, dari bahasa terlalu tinggi. Gampang. Hari ini sederhana, firman Tuhan itu sederhana. Menyatakan kesalahan bagi orang yang kalangan tinggi, orang kalangan rendah, orang kalangan yang kurang dipandang di masyarakat. Semua hari ini firman Tuhan. Anda semua, for all of you, dari negara-negara, kita dari Indonesia, dari kota manapun, dari wilayah manapun. This is for you. Maksudnya apa jiwa yang dibiarkan begitu? Ini nggak tahu bersyukur. Sederhana. Kalau kita lihat 29 sintop-sintopnya ini, gejala-gejalanya sampai merah mata loh. Ternyata hal sepele yang buat kita tertekan. Setan tuh pinter loh. Setan tuh bukan pribadi yang cupu. Mereka sudah dievaluasi sama Lucifer mungkin atau sama jenderalnya. Mereka sudah dievaluasi, dikasih tahu kalian, ayolah naik level. Serang kok itu aja. Kamu nggak tahu terus di Efesus 6, setan pun dengar khotbah. Makanya kalau kita nggak pernah dengar khotbah, malu-maluin. Buktinya setan tahu tuh loh firman Tuhan. Waktu coba Tuhan. Berarti setan tuh dengar khotbah. Setan tuh tahu firman. Makanya kalau kita hari ini nggak mau dengar khotbah, nggak mau baca firman, setan lebih rohani kayaknya. Ya. Setan tuh upgrade levelnya. Kalau kita tidak bisa serang, kita nggak bisa serang area begitu karena kalau kita serang langsung atas nama kita, cilaka bro. Nah, mungkin diskusi ya, katanya sambil diskusi. Akhirnya serang perkara kecil aja. Kalau kita nggak bisa bunuh, curi aja sesuatu minimal. Kita curi something dari dia. Hari-hari ini yang membuat leader-leader jatuh apa? Yang membuat orang Kristen besar jatuh itu apa? Yang membuat orang-orang cinta Tuhan tiba-tiba langsung padam apinya. Rupanya bukan karena Roh Kudus yang menjauhi mereka atau mereka menjauhi Roh Allah, tapi mereka meluput sama perkara-perkara sederhana. Waktu lihat Instagram, you see Instagram too much. Engkau melihat yang lain, wah ini sudah punya pacar ya. Wah itu makanannya enak sekali. This is such beautiful foods. Ini, waduh gambarnya kok bagus sekali, gambarku jelek. Bukan introspeksi diri, malah membuat diri semakin tertekan. Setan itu menjatuhkan orang-orang Kristen, apalagi orang yang sudah tinggi dalam gereja atau orang yang sudah sangat dekat dengan Tuhan dengan cara-cara yang sederhana. Dia dibuat mengeluh sederhana. Dia kira karena fisik mungkin ya. Hari ini dia capek. Iya, aduh aku tuh capek karena fisik. Aku capek karena fisik. Saya capek sekali. Rohanisku nggak apa-apa, tapi fisikku capek sekali. Awalnya kedengaran masuk akal. Wah iya masuk akal. Yang lain mendengarkan, iya masuk akal sih ya. Fisik capek. Ya iyalah. Tapi mukanya sangat cemberut sekali. Saya tuh pinter. Waktu dia padahal strategi pertamanya itu pengen serang rohaninya sih, pengen serang jiwanya, tapi karena dia sudah tahu firman, kita harus bersukacita, kita harus bersyukur. Oke, jiwanya kuat deh dia ya, jiwanya jadi kuat. Tapi karena setan tuh pintar, dia nggak jadi serang jiwanya, dia udah ngerti, nanti orang itu langsung mengerti, akhirnya dia serang tubuhnya dulu, dia serang, dia rendahkan levelnya. Tahukah tubuh kita juga terkonek dengan jiwa? Ternyata waktu tubuhnya diganggu, jiwanya juga terganggu. Ternyata lama-lama nanti keropos rohaninya hilang semua. You see, setan itu menyerang di titik kecil, di titik bahkan yang kita tidak pernah perhatikan. There Satan is. Prioritas sederhana yang mau saya tekankan hari ini ke kita semua. Perbaiki hubunganmu hari ini. Saya kasih tahu hal sederhana, tapi you may miss this. Perbaiki hubunganmu sama Instagram. Berdamailah dengan Instagram. Punyailah relasi yang baik dengan YouTube.
Waktu lihat YouTube, lihatlah yang benar. Punyailah, bangunlah persahabatan dengan jam tidur yang benar. It's a simple thing yang setan serang. Orang kira saya kira rohani, ternyata jam tidurnya kacau. Otaknya jadi kurang berfungsi. Mikir aneh-aneh, menghayal segala. Yuk, bisalah baca di internet. Kalau orang kurang tidur mikir apa segala, otaknya jadi kemampuannya menurun, mikir aneh-aneh, setan masuk. Setan pintar sekali. Bersahabatlah dengan tidur yang sehat. Lalu berhikmatlah dalam memilih makanan. Masih muda sih, tapi ya bukan pilih makanan. Ya, saya kayak ngomong sama orang tua. Maksudnya bersahabatlah dengan cara makanmu. Bersahabatlah dengan cara makanmu. Saya bukan ngomong sama orang stroke kan di sini. Maksudnya dengan cara makan gitu loh, pola makan yang benar. Gaya hidup itu loh dijaga. Gaya hidup ini loh. Kita kadang mikir, kita tahu sih segala sumber sukacita Yesus. Dan kita tahu kita harus bersyukur apa segalanya. But we miss this. Kita kalau lihat Instagram, seperti tadi saya sudah jabarkan, kita kalau lihat YouTube, kita sering tertekan tanpa sadar. Kita sering mengeluh. Kita sering merasa iri. Dia ganteng sekali, dia cantik sekali. You do not know that. Perbaiki relasi dengan benda-benda itu. Ya kan? Main game juga. Ayo main game. Perbaiki hubunganmu waktu main ML. Kalau kalah ya udah. Itu mempengaruhi setan nanti masuk ke sana. Kalau awalnya mengeluh nampaknya cuma manusiawi sekali. Tapi belajar untuk bersyukur di waktu-waktu itu. Hal sederhana. Mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, nampaknya sederhana sekali. Iya, setan sudah turunkan levelnya. Dia serang titik yang tidak kita pernah duga. Tapi disitulah kita harus jaga. Ayo orang Kristen, mari kita yang percaya sama Tuhan, jaga bukti. Hati memang perlu, jaga bukti juga. Senyumlah, smile. Loh, dari yang penting kan hati. Tapi di depan kamera Zoom cemberut ini. Saya nggak negur siapa-siapa di sini. Enggak. Saya lagi lihat kameranya sekarang. I'm not see all of you. I see at the camera, ya kan. No. Maksud saya kok ketemu orang gitu loh. Loh, yang penting kan hatiku senyum. Memang mukaku gini. Aku dilahirkan dengan muka flat, perpendikular dengan hidung saya, tegak lurus dengan hidung saya. Senyumlah, smile. Waktu dalam banyak tugas, smile. Belajar untuk tersenyum, bukan ironis. Belajar bersyukur. Aku bersyukur hari ini masih ada kerjaan. Aku bersyukur masih bisa difasilitasi sekolah. Aku bersyukur punya keluarga ini, keluarga itu. Be grateful, my friend. That's it. It's a simple thing. Tertekan tanpa sadar. Kalau orang bisa tertekan tanpa sadar, berarti orang bisa bahagia tanpa sadar juga. Kalau orang hari ini bisa jatuh tanpa alasan, maka kau bisa bangkit juga tanpa alasan. Kalau engkau bisa jauh dari Tuhan waktu itu tanpa alasan, engkau bisa dipakai Tuhan tanpa pandang bulu, tanpa alasan. Ayat 31. Oh belum ya, ayat 30b. Mereka yang datang mengecap anggur campuran. Apa anggur campuran? Mixed wine. Apa maksudnya anggur campuran? Gini. Pleasure of the world. Kesenangan dunia. Things yang kita pandang. Sesuatu yang menyenangkan kita. Kita kira dengan itu kita pasti bahagia. Oh, ada kata saya masuk ke jurusan itu. Saya masuk ke perguruan tinggi itu. Saya pasti bahagia. Saya dapat menyenangkan orang tua saya. Saya akan memuliakan Tuhan saya. Namun, dia menempuh jalan yang tidak menyenangkan Tuhan. Sangat ironis sekali. Ada orang yang berkata, kok saya bisa berhubungan dengan orang itu? Saya pasti bahagia. Namun banyak orang terluka karena hubungan itu. Kita pikir, waktu kita menjauh dari Tuhan, itulah jalan yang benar mungkin kita kira. Kita kira kebebasan kita dapat setelah kita lepas dari kekang firman Tuhan. Kita nggak diatur itu, kita nggak diatur ini. Yes, freedom.
kita akan bebas sebenarnya. Amsal yang ayat 31 ini berkatakan, ayat 31, ayat 30, ya, mereka yang datang mengecap anggur campuran. Mereka yang mencari Tuhan dengan cara yang salah. You see, dalam tubuh kita ada benih untuk pengenalan akan Allah. Semua orang, termasuk Adolf Hitler, Stephen Hawking, all of those people, those such people, they have seeds to know God. Mereka punya benih untuk pengenalan akan Allah. Semua orang punya benih itu. Buktinya apa? Buktinya semua orang selalu mencari kekuatan yang melebihi dia. Selalu mencari kekuatan sesuatu yang melebihi dia. Sesuatu yang dia andalkan melebihi dia. Sayangnya nggak sedikit yang mengandalkan 3 pounds brain. 3 pounds berat otak. Hingga menukarkan Tuhannya. I don't receive God. Aku lebih terima otak saya yang 3 pounds ini. My brother and sister. Apapun yang kita cari kesenangan dunia, kita cari hal semua yang di luar Kristus, kita mungkin dapat kesenangan. Ya iyalah, pasti dapat senang. Kalau nggak gitu, kenapa? Pasti sedikit manusia yang jatuh kalau dosa tidak menyenangkan. Karena dosa menyenangkan, banyak manusia jatuh. Bahkan Roma 3 mengatakan semua manusia setelah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. It means betapa menyenangkannya dosa itu. Dosa itu sangat menyenangkan. Namun sementara saja. Menjauhi Tuhan itu menyenangkan, tiada kekang, bebas dari perintah-perintah seolah. Namun akhir hidup pun ditagih kok nanti, tenang aja. Tidak bisa tidak. Kalau seseorang mau dapat damai sejahtera, mau dapat ketenangan, hanya ada pada Yesus, saudaraku. Oh friends, bukan pacar, bukan pelukan cowok, atau gandengan seorang wanita. Bukan pelukan orang tua yang paling kita kasih. Bukan tepuk tangan semua teman-teman kelas kita, kamu anak yang paling pintar. Bukan uang yang seberapa banyak yang kita punya. Bukan muka yang rupawan yang kita miliki. Bukan keluarga yang bahagia sekedar. Tetapi segala yang membuat kita tenang, yang memenuhi, membuat sanubari kita tenang, membuat kita merasa damai sekali. Dan memperoleh hidup kekal bahkan. It's only Jesus Christ. There is no other way. It's just Him. How come? Some people may say, no way. Tidak bisa apa? Buktinya apa segala, mereka nggak percaya, hidup nggak mungkin segampang itu. Saya pernah kami pernah berbicara sama seseorang tentang jawaban hidup apa segalanya. Saya berkata sama dia, Alkitab is the answer. Dan dia berkata, no bro, tidak semudah itu hidup. Hidup tidak semudah itu. Tidak mungkin jawabannya ada dalam Alkitab saja. Percaya Tuhan, masa percaya Tuhan aja? Tidak semudah itu, kawan. Percaya Tuhan itu tidak semudah itu. It means you put all your confidence in it. Seluruh percaya dirimu pada firman Allah. Bukan pada dirimu sendiri, bukan pada kelemahanmu atau kesuksesanmu di hari depan. But in the word of God, in the mighty grace of Jesus. And in Him only. Hanya pada Tuhan. That's the faith. Gak bisa dijelaskan. Dan hari ini kalau saya bisa percaya dengan apa yang saya jelaskan. Saya tidak percaya. Mulai hari ini kalau Daerah Sujanto Santoso, kalau saya bisa menjelaskan apa yang saya percaya, kalau saya bisa membuktikan mengapa saya harus percaya Tuhan, mengapa hanya Dia jawaban hidup saya. Mulai hari ini Daerah Sujanto undur dari Kristen. I don't want to be a Christian. Saya tidak mau percaya pada Tuhan Yesus kalau Dia bisa saya logika. Kalau ada satu ilmuwan di dunia ini yang bisa menjelaskan tentang Tuhan, kalau ada orang Kristen yang bisa membuktikan time and space, Tuhan itu dari mana, Tuhan itu siapa, Tuhan itu kenapa kok kita harus percaya sama Tuhan, kok Yesus itu satu-satunya Tuhan, masa sih kan ada banyak agama, masa Dia satu-satunya. Kan semua orang benar di matanya sendiri apa segalanya. Hari ini kalau mulai hari depan ada orang yang bisa menjelaskan secara benar, who is God? Saya, Daerah Sujanto Santoso, akan mundur dari Kristen. Atau lebih tepatnya Dia berarti yang sesat. Our God is indescribable. Tuhan kita tidak bisa dijelaskan. Dan saya percaya pada Tuhan yang tidak bisa saya jelaskan.
Karena saya tidak mau percaya kepada sesuatu yang bisa otak yang sangat kecil ini memahami. I want to believe something that I cannot comprehend. Aku mau percaya pada sesuatu yang tidak bisa aku pahami. Aku mau percaya sesuatu yang tidak bisa aku logikain. Aku mau percaya pada sesuatu yang menghidupkan, yang aku tidak mengerti. Tapi ya dan amin. That Jesus died for me. He loves me and He wants to use me. So is He to you. Dan Dia pun juga pada dirimu. Amin. Praise the Lord. That's amazing. It's a word of God. No words to describe that. But it's so real. Mungkin hari ini kau sangat tertekan sekali. Engkau cari jawaban, nggak ada jawaban rasanya. My brother, sister. Kau dari belahan sekarang, dari belahan wilayah manapun, your answer remains simple. It's Jesus. Kalau seluruh masalah di dunia ini disummarize, dirangkumkan, maka jawabannya dosa. Kalau demikian, berarti jawabannya pun hanyalah Yesus. Masalah susah memerlukan jawaban yang susah. Masalah mudah memerlukan jawaban mudah. Masalah hidup hanya Yesus jawabannya. It's only in God. Trust Him back. Okay. Percaya pada Dia lagi. Dan aku tahu begini, sejak baby aku sudah mengerti apa segalanya. You may understand, but you never do it. Tapi kau nggak pernah melakukannya. It's time for you to do it. Ini waktunya kau sekarang untuk melakukannya. Saiki bahasa Jawa. Do it right now. Sekarang waktunya untuk percaya pada Tuhan Yesus. Sekarang waktunya untuk andalkan Tuhan lagi. Engkau yang coba engkau yang seolah-olah mau membuktikan cintamu pada Tuhan. Bukan seolah-olah lagi. Engkau yang sungguh-sungguh mau membuktikan cintamu pada Tuhan. Dengan tidak berdosa apa segalanya. You can't. No goodness can prevail God's faithfulness. Tidak ada kebaikan seperti kasih setianya. Tidak ada kebaikan yang bisa menyatakan kasih setianya. Dia setia karena Dia sendiri. Dia melakukan kebaikan pun karena Dia sendiri. Kalau hari ini kita bisa berkata, I love Jesus, aku hari ini follow Tuhan Yesus. Aku mengikut Kristus, itu pun karena Dia yang pilih kita terlebih dahulu. All because of His grace, my brother and sister. Saudara-saudaraku. Hari ini kau gak pernah menyerahkan diri pada Kristus. It's time for you. This is the time. Engkau selama ini selalu menghibur diri. Oh, kan ada psikolog. Kita kan harus menghargai para psikolog. Mari kita datang konseling saja. My brother and sister, saya ngomong begini bukan untuk apa-apain para psikolog. By the way, saya ngomong begini. Let's all open our hearts. Kita buka hati kita. Kita buka jiwa kita. Sesuai buku instruksinya, kalau kita diciptakan dari Allah, we are created by God. Dan kita pun disembuhkan dalam Tuhan. Ayat 32. Tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Lalu, ayat 33, lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh. Dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Kata-kata yang kacau. Mata melihat hal aneh, hati mengucapkan kata-kata yang kacau. That's it, that's the wine. Itulah wine-nya, bukan wine botol minuman itu. Itu loh penyakitnya. Itu loh penyebabnya. Apa yang kita terlalu damba-dambakan, apapun yang kita lakukan itu di luar Yesus Kristus. Membuat mata kita lihat hal aneh-aneh. Karena kita overthinking. Oh, lalu berkata Tuhan jahat. Kita tuduh Tuhan itu jahat, Tuhan tidak mengerti saya. God doesn't understand me. Tuhan ciptakan saya untuk Tuhan mau kutuki saya, Tuhan lahirkan saya di keluarga begini. Orang yang begini, percayalah nanti ya, kalau dadu sudah, kalau roda sudah berbalik, kalau meja sudah dibalik, nanti keluarganya sudah kaya, katakanlah, dia sudah bahagia hidupnya. Dia nggak mengutuki Tuhan dengan mulutnya, dia mengutuki Tuhan dengan tindakannya. Dia nggak lagi ingat Tuhan, oh aku udah bahagia, I don't need God again. This is world, welcome to the world. Dunia ini penuh tantangan, dunia ini kejam. But we have a good God. That's why
Ayat 34, engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. Saya mau tafsirkan ayat ini dengan begitu unik, tapi tidak menyimpang dari firman Tuhan. Pengandaian yang sangat jauh ya. Tiba-tiba langsung dipindah ke tengah ombak laut ya. Di atas tiang kapal ya. Iya, hari-hari ini faktanya hidup itu berat. Iya, hidup harus berat karena hidup itu indah. Gak ada kata indah tanpa berat. Tapi, kita nggak perlu, kita tidak kekurangan beban untuk depresi loh. Kita nggak kekurangan beban untuk tertekan, by the way. Stres, capek pastilah manusia. Tertekan beda cerita. Kita nggak kekurangan masalah kok untuk tertekan. Namun banyak kita suka membesar-besarkan masalah sederhana. Masalah, nggak usah cari-cari masalah. Ada orang berkata, kirimlah saya masalah, Bapak. Ujilah aku. Ambillah orang yang paling aku sayangi. Ambil semuanya. Ujilah aku, Tuhan. Kirim aku semua ujian. Datangkan semua setan ke rumahku. Saya akan lawan semuanya. Nggak ada orang doa begitu dan jangan berani-berani. Jangan coba-coba. Don't pray like that. Tapi saya cukup kagum dengan maksud ironis dengan orang-orang yang menambah-nambah beban hidupnya. Padahal hidup ini sudah cukup bebannya. Tuhan itu pengen meringankan beban gitu loh. Kalau maksudnya tadi saya ngomong percaya saja, Tuhan itu pengen meringankan beban hidup kita. Tapi kita yang sedikit aneh-aneh. Masa sih cuma percaya saja? Masa sih cuma Tuhan jawaban hidup saya? Masa sih Tuhan yang menyembuhkanku lalu aku harus bangkit lagi? Ya aku tahu semua itu, tapi masa begitu sih? Kita ini udah dikasih jawabannya, malah menentang. Namun anehnya dengan jawaban kita yang sama ini terhadap Yesus, kita langsung percaya saja dengan kebodohan tuh. Kita langsung iyain tuh dengan hoax-hoax tuh. Kita nggak langsung timbang-timbang, nggak pikir-pikir dulu. Masa sih? Iya aku bodoh. Kita nggak pikir-pikir itu. Kita langsung terima, iya aku ini bodoh, nggak mikir apa segala. Harusnya kita malah naruh semuanya pada posisi yang tepat. Pada Tuhan, just believe. Believe in God only. Tuhan sudah meningkatkan beban. Jangan salah paham. Ini banyak orang mau tertekan begini. Apa yang harus mereka lakukan, mereka percayai. Apa yang mereka harus percaya, mereka lakukan. Apa yang harusnya mereka sudah iyain, yang ini malah dipikir-pikir, yang harusnya cuma diiyain aja. Harusnya manusia hanya just say yes to Jesus Christ. Harusnya kita hanya percaya aja dan Tuhan luruskan jalan kita. Percaya pada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Harusnya hanya begitu. Namun manusia uji-uji dulu Tuhan. Masa begini? Tunjukkan dulu jalannya ini sekarang. Mari kita letakkan semua pada posisi yang tepat. Jangan mengada-ngada masalah. You and me nggak kekurangan beban kok ya. Beban kita sudah cukup ringan. Karena Tuhan ada pundak tak terlihat juga memikul beban yang sama. Saya nggak ngomong orang ikut Tuhan dia ikut Tuhan diluputkan dari semua masalah. No. Orang ikut Tuhan justru akan menghadapi banyak sekali pencobaan. Tetapi kuatkanlah hati. Our God has conquered against all. Allah kita sudah mengalahkan semuanya. Dan yang terakhir, engkau akan berkata, orang memukul aku, tetapi aku tidak merasa sakit. Ini dia. Saya suka ayat ini. Engkau akan berkata, orang memukul aku, tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku, tetapi tidak kurasa. Wow. Saya pernah bertemu nih satu hari yang beberapa waktu yang lalu, bertemu dengan orang tabah dengan penderitaan. Saya lihat ya, wah kamu kok tabah dengan penderitaan ya? Ya udah biasa. Penderitaan itu bukan olahraga. It's not an exercise, by the way. Itu bukan sesuatu yang harus sesuatu yang bukan bisa karena biasa. Orang harus nggak biasa dengan penderitaan. Orang harus nggak biasa dengan penderitaan. Tuhan nggak pernah ajarkan biasa dengan penderitaan. Orang menderita ya kena penderitaan pasti menderita. Tapi bisakah we live dalam penderitaan? Hidup dalam penderitaan di dunia ini. Hari ini kalau kita berdoa, Tuhan jawab doa saya, pulihkan keluargaku, apa dengan jawaban doa apapun itu. God may answer it. But remember, ujian selesai, ada ujian berikutnya.
There's another exam. Ada ujian yang lain yang menanti. Lalu kau apa? Lalu kau apa? Depresi lagi, stres lagi, tertekan lagi. Maka jadi lingkaran setan dong. Makanya Tuhan ajarkan apa? Bukan sekedar kau luput dari masalah ini anakku, tapi kau dapat belajar sesuatu darinya. Learn from it. Jangan seperti ayat yang 35 ini. Bilakah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Jangan. No. Jangan kembali ke kehidupan yang lama. It is time for you to back again. It's time for you to rise again in the Lord Jesus Christ. Amin. Close your Bible. Atau Alkitabnya. Tertekan tanpa sadar. Kalau orang manusia bisa jatuh tanpa sebab, mereka bisa menangis tanpa alasan, maka manusia yang sama bisa bersorak tanpa banyak bicara. Tanpa sebab pula ia akan bangkit. Kalau manusia hari ini bisa jatuh dalam 5 menit, berarti manusia juga bisa bangkit dalam 5 menit. Orang mikir, hidupku sudah terlalu hancur bro, aku nggak bisa bangkit lagi. Sehancur itulah hidupmu. Maka sebesarnya peluang untuk bangkit itu juga pada dirimu. Sedalam itu dukamu, maka setinggi itulah sukacitamu. Bila semua itu dalam Kristus. Tuhan Yesus. Engkau yang merasa hatiku, I need Lord Jesus. I really want Lord Jesus. Gak ada waktu yang lebih baik selain sekarang untuk datang pada Tuhan Yesus. It's time to worship God. Habis ini, saya akan melakukan sesuatu yang kita sering lakukan waktu SFC Service, sampai hari ini KKR kita. Dan puji Tuhan bisa ketemu orang-orang luar biasa ini. Saya mau undang, Ter mau undang semua, all of you. Kau yang dari manapun mungkin sekarang, oh ampun sudah pukul 12, sudah ganti hari. Ya. Ada yang mau ganti hari lagi. Tapi tidak ada yang terlalu terlambat. Mungkin matahari sudah terbenam sekarang. But still, God loves you. This is the day that the Lord has made. Rejoice and glad in it. Engkau merasa sudah jauh dari Tuhan. Dan sekarang saatnya engkau tahu kau, you need God. I need God. I need God. I need God. Just confess it before God. Dia akan meluruskan jalanmu. Kau bisa buka kameramu. Seiring nanti saya akan nyanyikan lagu. Renungkan baik-baik. Really renungkan. Judulnya, seperti judulnya, tertekan tanpa sadar. Kau selama ini fine-fine aja, tapi kau nggak tahu kau begitu tertekan. Kau menekan dirimu. Tapi kau nggak merasa itu tekanan, karena kau sudah biasa dengan penderitaan. Orang yang biasa dengan penderitaan adalah bukan orang yang kuat. Orang kapalan kulitnya kalau kena api, bukan berarti kalau kena api pun dia nggak merasa sakit. Itu bukan karena kakinya kuat. Tapi karena kakinya udah rusak. Orang yang kena orang kapalan tanda kutip dalam penderitaan itu bukan orang kuat. Itu orang yang sudah mati. Atau lebih tepatnya orang yang menghidupi kehidupan, menghidupi kematiannya, menjalani kematiannya, tinggal tunggu kuburan dan tubuhnya mati beneran. Dalam penderitaan harus nggak biasa. Tapi kita harus bisa. You know you need God. Kau sudah jauh, kau bisa buka kamera. I want to pray for you. Haleluya. Renungkan baik-baik. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Gak usah tunggu lagi. No need to wait. It's now the time. Sekaranglah waktunya untuk berbalik. You know you need God. Please just open your camera. Kau bisa terima Tuhan sekarang juga di waktu-waktu seperti ini. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Mari
Mari kita angkat tanganmu, kalian buka kamera atau bisa lift up your hand. You may lift up your hands, just as simple as that. Dan kau mau kembali pada Tuhan lagi sungguh-sungguh, gak main-main. Aku begitu tertekan, Tuhan. Katakan itu pada Tuhan. Be honest with God. He loves you. Oh Tuhan, I'm so under pressure. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbahmu. Thank you, Jesus. Telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur. Renungkan lagi. Saya akan tunggu orang-orangnya. Saya tahu lebih dari ini ada. Yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupmu di mesbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Saya masih tunggu orang-orang itu. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau yang mau jauh dari Tuhan dan mau terima Tuhan lagi, kau bisa taruh tanganmu di hati, ikuti saya berdoa. Tuhan, ampuni dosa saya. Ampuni kesalahan saya, Bapa. Saya ini orang berdosa. Namun saya tahu kasih-Mu yang sangat baik bagiku. Dan hari ini, saya mau kembali pada kehidupan yang sudah Kau beri. Kepada perlombaan yang indah, penuh dengan warna kehidupan. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hatiku selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi-Mu. Haleluya. Aku percaya Tuhan, Kau akan memberikanku kelegaan. In Jesus' name. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu
tersedia bagiku, selamanya ku cinta. Yang kali ini kau nggak jauh dari Tuhan sih, tapi kau merasa tertekan sekali. Kau sungguh-sungguh tertekan. Padahal kau sudah saat teduh, kau sudah pelayanan, kau sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kau ikut Dia, tak pernah bolong ke gereja. Tetapi engkau tetap merasa tertekan, rasanya jiwamu kering sekali. Engkau rasa ingin menangis, tapi tidak ada kekuatan untuk menangis. Dan hari ini Tuhan ingin menjamahmu. Dan kalau siapapun itu orangnya, kau bisa buka kamera. I wanna pray for you. Untuk orang yang tipe yang saya maksud ini. Kau sudah jauh dari Tuhan dan kau sangat tertekan sekali. Enggak jauh dari Tuhan sih, dekat tapi tertekan. Enggak tahu kenapa. Oh, Tuhan mendengar tangisanmu, saudaraku. Tuhan mengerti tetesan air mata. Tuhan mengerti tetesan air mata. Oh, I see many people. Many people. Saya yakin ada banyak yang begini. Gak usah malu-malu. God wants to heal you. Apa sih dibanding damainya dibanding dengan hanya dilihat orang? Tidak comparable. Gak bisa buka kamera. Gak usah malu. I want to pray for you. God loves you. Tuhan juga dengar kok keluhan anak muda. Keluh kesah anak-anak muda. Thank you, Jesus. Oh, I will wait. Yang kali ini saya tunggu sebentar. Oh, I want to pray for you. Oh, Jesus. Bahkan kau mungkin tertekan karena memberitakan Injil, karena dipimpin roh atau apa. God will set you free with no words. Kalau kau bisa tertekan hari ini tanpa kata-kata, maka kau bisa sembuh tanpa kata-kata. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Mari kita menyembah. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Jangan malu-malu, angkat tanganmu. Mari kita iyadah pada Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Oh, berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Jangan fokus pada diri sendiri, kita akan menyembah sama-sama. It's not about you. God wants you. Tuhan punya rencana yang indah dan Tuhan mau memakaimu. Mari semua yang kau di balik layar atau di depan layar, semuanya kau bisa angkat tanganmu. Ku kagum hormat
yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari kita berdiri, kagum, berdiri dalam kuasa Roh Allah, dalam Engkau, berdiri dalam masalah, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Oh, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ya. Praise the Lord, hallelujah. Bless the Lord, praise the Lord, oh my soul, and forget not all his benefits. Thank you, Jesus. Oh, we love your presence, God. You are so real. You are mighty God, and you are so real. SFJers, angkat kedua tanganmu. May the Lord bless you. Cause his face to shine upon you. From today until forevermore and forevermore. Tuhan memberkatimu dan menyinarimu dengan wajahnya dan akan menyertaimu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Be strong. God loves you. In Jesus' name. Amen. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Jangan leave dulu teman-teman. Don't leave dulu. Momen-momen seperti ini sangat jarang dan sangat indah sekali kalau kita sama-sama abadikan. Ya. Mari kita saling berbagi teman-teman. Ya. Kita saling support yuk. Kalau nggak keberatan, ayo itu ada kolom chat bukan? Katakan pada teman-teman kanan kirinya, Jesus loves you, Jesus loves you, Jesus loves you. Kita bisa ketik di situ kolom chatnya. Jesus loves you, Jesus loves you, Jesus loves you, Jesus loves you. Praise the Lord. Dan tunggu apa lagi? Buka kamera. Ya, ini dia fotografer kita yang selalu setia. Yuk kita on cam sebentar. Kita kedatangan banyak teman-teman baru. Sebelum kita foto, kita sama-sama ngomong ya. Di hitungan ketiga, unmute ya. 1, 2, 3. Welcome home. Welcome home. Halo guys. Ada anak-anak saya. Enggak bercanda guys. Enggak. Yang di mobil. Guys. Halo. Jangan. Ya, ayo kita sama-sama buka kamera. Ayo semua bisa buka kamera ya, kita foto sama-sama. Sebentar aja guys, nggak sampai 5 detik kok. Nggak kok, bercanda sih maksudku. Nggak sampai. Ya, tapi nggak apa-apa ya, worth it kok kita saling sama-sama. Yaudah, ayo share langsung aja. Udah malam. 1, 2, 3, slide 1. Cheese. Bentar, saya pasti. 1, 2, 3. Lagi, bentar ya. 1, 2, 3. Lagi. Saya lagi 1, 2, 3. Sudah. Praise the Lord. Thank you so much. Have a great day. Jangan lupa baca Alkitab, jangan lupa ya. Jangan lupa semuanya. See you ya, di lain kali ada waktu, ada kesempatan lagi. Kita ketemu lagi. Ya, God bless you semua. Selamat ujian. Yang ujian, yang whatever it is. God bless all of you. Kak, doain yang ulang tahun. Kan akhir bulan. Apa? Halo? Ya,
Oh, Nggak iya. doain yang ulang tahun kan akhir bulan. Oh ya, ulang tahun. Ya ya, sampai ulang tahun tanggal 29 kan akhir bulan. Waduh, Oh bukan. Enggak ya. udah Oke, telat guys, sudah yang keluar. bisa angkat tangannya kayak gini, bisa raise hand. Ada? Ya bisa ikuti kayak. Loh, Memes, kamu Februari, kamu kan 8 Januari. Sorry, tak pikir apa. Nah ini. Enggak, Ya. semua angkat tangan. Maaf saya. Maaf. Apakah ada ulang Saya tahun pikir apa. Februari ini? Ayo angkat tangan. Bisa raise hand begini. Angkat tangan. Ada yang Februari? Dev, happy birthday, Dev. Dave, asli Dave deh. Dia pikir malu-malu. Nah, Dave angkat tangan itu. Siapa lagi? Happy birthday. Siapa lagi? Ada? Happy day Coach Dave. Ciela. Terus siapa lagi? Dave. Nah, ya itulah. Kok nggak ada yang mau ngaku sih, guys? Gak bangga gitu deh. Ciela 5 Desember. Aku paling inget Ciela karena kita sama-sama ulang tahunnya. Aku masih inget. Modus. Ayo, siapa ya? Nggak ada yang mau ngaku ulang tahun, Garek. Benar. Selain Dave, Nah, Memes, kamu kamu ulang tahun 2 bulan. Tapi yang bulan Januari pun juga belum didoain nggak sih? Gaskan aja sekalian. Oke. Ayo kita doakan teman-teman kita yang ulang tahun ya, yang angkat tangan, yang malu-malu juga. Ya, kita doakan ya semuanya. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini bisa melihat teman-teman kami yang berulang tahun, teman-teman kami yang umurnya tambah 1, ada yang hari ini, atau minggu lalu mungkin, bahkan bulan lalu Bapak. Namun, tak ada kata terlambat untuk berkat. Tak ada kata terlambat untuk kehidupan yang penuh kemenangan dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, karena dengan demikian, kami bertobat teman-teman kami berulang tahun, kiranya tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan kasih, sukacita, iman, pengharapan, cinta akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, tambahkan apa yang mereka perlukan sesuai kekayaan dan kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Bapak, kami mengasihi teman-teman kami, dan hidup mereka dipakai luar biasa, dipakai Tuhan, dan terus diurapi dalam kuasa Roh Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy birthday. Ya. Oke. Kalau gitu, biar nggak malam-malam lagi. Ayo, Elizabeth. Gio, kamu di mana Gio? Gio? Sebentar habis minum. Oke. Oh iya. Oke. Loh, namanya kok jadi Fanny. Oke, Fanny, ayo kita doa tetap ya. Oh, sekarang. Iya. Oke. Bentar. Nanti yang bagian. Ada yang di recording.